marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara sekolah Sabtu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Sekolah Sabtu dengan tema lingkungan sehat mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak terkait. Yang pertama dari Bagi Bening dan teman-teman Rasul DIY dan seluruh hadirin yang telah datang di acara pagi hari ini. Tak lupa seluruh teman-teman saya, karena tanpa teman-teman juga acara ini tidak akan berjalan dengan lancar dan semestinya. Dan tujuan kami menyelenggarakan acara ini itu kita berharap agar bisa menjaga lingkungan yang bersih dan memanfaatkan sumber daya alam, terutama air hujan. Sebelum kita masuk, saya ada pertanyaan sedikit biar kita dapat gambaran. Kira-kira apa kata yang terlintas dari Bapak Ibu sekalian setelah melihat gambar ini? Keren. Keren. Jangan-jangan aku banget gitu. Kota Jogja banget. Nggak mau bilang aku banget, tapi bilangnya kota Jogja banget. Saya nggak cari ini di foto di Jogja, tapi kayaknya ada juga kemungkinan ini di Jogja, Pak ya. Ya, saya orang Batak, orang Sumatera Utara, orang Medan, Bapak ya. Abdul Majid Lubis itu adalah marga. Saya merupakan mahasiswa aktif sekarang, masih semester 5 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, program studi Akidah dan Filsafat Islam. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan lingkungan. Ada. Apa itu? Ada semua. Oh, ada semua. Iya, karena kebetulan di Al-Quran itu semua permasalahan itu ada penyelesaiannya. Oh iya, betul. Kalau kita ulik lebih jauh emang ada. Semua kita saling terhubung. Dan saya juga punya 3 komunitas yang saya dirikan sendiri, Bu. Itu ada namanya Tiara Topi Community, IKIC Yogyakarta, dan komunitas Ice Breaking. Jadi kesibukan saya selain menjadi sebagai mahasiswa adalah yang ini semua saat ini. Gitu. Itu Bapak Ibu ada Instagram, kalau misalnya Bapak Ibu main Instagram dan mau follow saya, sharing-sharing, kita ngobrol terkait lingkungan juga boleh banget untuk di follow. Dan sedikit saya perkenalkan tentang Trust Ranger. Jadi Trust Ranger ini adalah salah satu komunitas pengembangan potensi pemuda yang mengkampanyekan secara konkret isu lingkungan secara berkelanjutan. Jadi fokusnya kita itu kepada lingkungan secara umum, secara general. Kalau sekolah air hujan ini fokusnya pada air hujan ya, kalau kita pada lingkungan. Lingkungan itu ada banyak ya, ada sampah juga termasuk lingkungan yang paling krusial pada saat ini. Kita juga menjadi rumah tempat bertumbuh untuk seluruh anak muda yang fokusnya pada lingkungan gitu ya. Anggota kita sebenarnya kalau tidak berbicara secara administratif, siapapun anak muda yang punya dan kepengen belajar lingkungan itu adalah anggota kita gitu. Tapi kita juga punya secara administratif di mana mereka datang dengan cara mendaftar. Kita harus memahami kondisi lingkungan kita pada saat ini. Ya. Saya izin ya Ibu untuk menyampaikan ini, dan saya yakin mungkin nanti Ibu Ningsih juga akan menyampaikan ini ya, bahwa memang kondisi lingkungan kita saat ini bukan cuma di Yogyakarta, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu mengalami krisis. Banyak. Krisis air bersih iya, krisis polusi iya, krisis tempat pembuangan sampah iya, ada banyak sekali ya. Krisis iklim, krisis lingkungan ini menyebabkan perubahan iklim ya. Suhu global kita meningkat, kadang kadar air hujan itu nggak konsisten turunnya gitu ya. Mungkin sekarang sudah musim hujan, pada saat musim kemarau kadang hujannya lebat, kadang enggak gitu ya. Perubahan iklim itu terjadi. Kemudian hal lain yang menyebabkan kita mengalami krisis lingkungan adalah karena polusi juga. Polusi udara nggak sehat, air kualitasnya menurun, tanah juga tercemar akibat sampah-sampah seperti itu ya, yang menyebabkan kualitas kehidupan kita juga menurun. Banyak sekali orang terjangkit penyakit dari faktor lingkungan seperti ini ya Pak Ibu, terutama terhadap sampah yang kita buang, yang akhirnya sampah itu mencemari lingkungan kita, mencemari kualitas udara dan juga mencemari kualitas air. Lebih spesifik nanti kita berbicara soal air dengan Ibu Ningsih setelah ini. Dan yang paling parahnya adalah kurangnya lahan ya.
bukan cuman masyarakat sipil yang berdampak terhadap lingkungan, tapi juga faktor-faktor ekonomi pemerintahan. Ya, faktor-faktor ekonomi pemerintahan itu maksudnya adalah sirkulasi ekonomi pemerintah yang tidak merugikan lingkungan, penggunaan lahan secara berlebihan, penggunaan lahan secara sepihak untuk meningkatkan ekonomi mereka, mendirikan pabrik dan lain sebagainya, menyebabkan kita kekurangan lahan. Pohon-pohon yang seharusnya tumbuh untuk mencegah dan memitigasi bencana itu dihilangkan, tidak lagi ada, ya, diminimalisir gitu ya. Kita lihat yang awalnya Kalimantan itu jadi paru-paru dunia, tapi sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang bangun lahannya di sana seperti itu. Dan ini menjadi hal yang sangat krusial saat ini. Ketika usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif, itu artinya kita mendapati yang namanya bonus demografi. Seharusnya kesempatan inilah yang kita pakai untuk membawa perubahan. Pemuda memiliki potensi, bahkan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi agen perubahan dalam upaya keberlanjutan lingkungan. Dengan cara apa? Banyak. Dengan cara menjadi eksekutor, ya, kita menjadi penyelamat bumi. Kemudian dengan cara mengkampanyekan, seperti yang sekarang ini saya lakukan, yang menyampaikan, mengedukasi kepada masyarakat. Ayo kita jaga lingkungan kita. Karena hal ini yang paling potensial itu dilakukan oleh anak muda gitu, yang masih aktif, yang masih kuat kesana kemari, yang masih inovatif pemikirannya, berbicara kepada semua halangan gitu ya. Dan generasi muda ini juga tersebar di mana-mana. Ketika kita mungkin Jogja itu kampusnya berpusat di kota semua gitu ya. Sementara masyarakat di pedesaan, misalnya di Gunung Kidul, di Bantul itu jarang ada kampus-kampus terbesar gitu. Tapi anak-anak muda lah yang berani ya, yang mungkin bisa sampai kepada desa-desa terkecil untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat, meminimalisirkan kondisi lingkungan yang sudah terancam ini. Yang pertama, refuse, tolak produk yang tidak perlu untuk menghindari pemborosan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membeli sesuatu atau mungkin ditawarkan sesuatu yang sekiranya tidak perlu, tidak ada gunanya, itu mending ditolak, ya, mending ditolak. Tapi kalau misalnya perlu, diambil gitu ya. Misalnya contoh kita punya buku gitu ya, buku sudah dipakai sekitar 25 lembar, masih ada 100 lembar lagi, kemudian ada yang nawarin buku nih, buku bagus segala macam, mending ditolak karena kita masih punya gitu ya. Biar apa? Biar kita tidak menambah jumlah sampah, biar kita tidak menambah limbah dari sampah-sampah tersebut, seperti itu. Kemudian ada namanya reduce ya, kurangi konsumsi dan pilih produk yang lebih tahan lama dan efisien. Ya, jadi kita lebih memilih. Di sini kita poin pentingnya adalah bijak memilih. Kalau memang kita harus membeli barang, kalau memang kita harus menghasilkan barang, kita harus bijak memilih. Memilih yang bagaimana? Pilihlah barang yang punya ketahanan yang lama, agar kita tidak membeli barang yang baru lagi gitu ya. Contoh misalnya kita beli tumbler ya, yang bisa kita pakai sehari-hari. Bapak Ibu bawa tumbler ya? Bawa ya, alhamdulillah. Kita terapkan sustainable lifestyle Bapak Ibu. Kita bawa tumbler kemana-mana, jadi kalau misalnya kita butuh minum, kita cukup refill ya, kita nggak perlu beli misalnya botol plastik botol mineral plastik lagi, seperti itu. Itu adalah reduce, kita kurangi konsumsi barang yang berlebihan. Kemudian ada namanya reuse. Nah, reuse ini adalah menggunakan kembali barang sebanyak mungkin sebelum membuangnya. Jadi kalau misalnya sudah kita beli, kita gunakan terus-menerus. Reuse itu artinya adalah penggunaan ulang. Kalau misalnya masih layak dipakai terus saja. Jangan beli yang lain lagi, Bu, tolong. Tupperware sekarang udah tutup ya katanya, karena emang Tupperware itu kuat, jadi mereka nggak produksi lagi karena nggak ada yang beli lagi, saking kuatnya gitu ya. Jadi kita pakai terus saja. Misalnya pakaian misalnya kalau misalnya masih layak pakai, dipakai aja terus, nggak usah beli yang baru ya. Mengurangi sampah tekstil juga kan untuk pakaian itu, seperti itu. Tapi kalau memang misalnya barang sudah tidak layak pakai, sudah memang harusnya dibuang, kita terapkan yang keempat, recycle. Recycle ini adalah lebih mengedepankan inovasi, kreasi. Kita gunakan barang yang semulanya tidak layak pakai itu menjadi barang yang baru lagi. Kegunaannya dipindah alihkan. Contoh, misalnya ada aqua galon yang biasa kita pakai di rumah. Ada Bapak Ibu ya, aqua galon semua di rumah.
sudah tidak ada pakai, sudah usang, sudah mungkin dipakai beberapa bulan, beberapa tahun gitu ya, dan mau kita ganti ke galon yang lebih baru. Galon jangan dibuang Bapak Ibu. Cari ide kreasi apa sekiranya yang bermanfaat untuk galon ini gitu ya. Contoh yang paling sering itu adalah galonnya dibelah dua, kemudian dijadikan pot bunga. Nah, ini sudah sering sebenarnya diterapkan oleh masyarakat, digunakan sebagai pot bunga. Jadi galon itu tidak menjadi limbah sampah, tapi justru menjadi barang yang baru. Kita nggak beli pot baru lagi, Bu. Kita udah punya pot bunga sendiri dari galon itu gitu. Dan ini namanya penerapan recycle. Saya harapkan Bapak Ibu semua, teman-teman semua bisa menerapkan recycle ini gitu. Karena kalau memang betul-betul nggak bisa lagi nih, kita sudah punya barang, sudah usang, dan mau di recycle juga nggak bisa, akhirnya kita harus membuang ya. Kita harus membuang. Di terakhirnya namanya ROT atau road bebas mau bilang apa, itu adalah kompos ya, bahan organik. Sebenarnya bahan organik, kompos bahan organik untuk mengurangi limbah dan mendukung tanah yang sehat. Jadi kalau misalnya mau menggunakan ulang kembali itu biasanya barang-barang yang organik, tapi yang organik itu biasanya adalah bisa dijadikan sebagai pupuk kompos atau mungkin sebagai makannya magon seperti itu.